Nama Park Hang-seo kembali menggema, pernyataan kagum Nathan Chu Awon. Bahagianya pihak klub Jepang dapatkan Justin Hubner. Erick Thohir beri respon. Kabar baik dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Stefano Lillipali beri respon soal dukungan kembali ke timnas. Pemain Vietnam sindir skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Langkah-langkah yang ditempuh PSSI dalam proses naturalisasi pemain sepak bola untuk timnas Indonesia memang santer diperbincangkan, di mana yang terbaru proses sumpah WNI pemain naturalisasi dilangsungkan tepat pada tanggal merah dan di malam hari. Tepatnya pemain tersebut adalah Nathan Chu Awon yang menjalani sumpah WNI saat itu. Foto Nathan Chu Awon saat disumpah WNI beredar di media sosial pada Senin 11 Maret 2024 malam. Sejatinya surat keputusan Presiden atas naturalisasi Nathan Chu Awon sudah ditekan pada 11 Desember 2023 lalu. Tepatnya Kepres Nathan Chu Awon bersamaan dengan Kepres atas nama Jai Itses. Hanya saja Nathan tak bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI pada tahun lalu. Dengan demikian, kejutan pun terlihat dari pihak PSSI dan sang pemain, di mana proses pengambilan sumpah WNI Nathan dilakukan tepat malam hari dan di tanggal merah. Hal tersebut pun tak sedikit yang memberikan apresiasi positif, mengingat pihak yang terlibat sudah berperan aktif dalam proses penyelesaian naturalisasi Nathan Chu Awon ini. Dengan penuh percaya diri, Nathan Chu Awon pun memberikan respon positif atas apa yang sudah ia selesaikan saat ini, di mana Nathan Chu Awon pun turut berterima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantunya. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah membantu proses saya. Sampai jumpa minggu depan, tutur sang pemain. Klub Liga Jepang Shimizu Osaka secara resmi telah mengumumkan Justin Hubner adalah sebagai pemain barunya. Baik timnas Indonesia itu dipastikan bergabung dengan klub Shimizu Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris yaitu Wolves. Dengan begitu, Justin Hubner dipastikan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Jepang tersebut selama 1 musim ke depan. Kendati begitu, CEO klub tersebut yaitu Hiroaki Moriyasu mengaku senang dengan bergabungnya Justin Hubner ke tim mereka, dikarenakan sang pemain memiliki kemampuan fisik yang sangat bagus. Kami sangat senang Justin Hubner akan bergabung dengan tim kami. Dia adalah pemain bagus dan mewakili Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi, ucap Hiroaki. Menurutnya, dengan bergabungnya pemain berusia 20 tahun itu tentu diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk Shimizu Osaka. Diketahui saat ini Shimizu Osaka pun tengah mengurus semua administrasi Justin Hubner. Setelah selesai, pemain timnas Indonesia ini diperkirakan akan tampil pada pekan kelima pada 30 Maret mendatang. Bergabungnya Justin Hubner ke klub Liga Jepang ini pun disambut baik oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini mendoakan agar Hubner bisa lebih sukses bersama klub barunya lagi. Semoga sukses di klub baru Anda Justin Hubner, kata Erick Thohir dikutip dari Instagram Stories-nya Selasa 12 Maret 2024 kemarin. Ya, saya selalu bahagia untuk main untuk timnas, bangga untuk main untuk Pemain Borneo FC Stefano Lillipali memberikan tanggapannya soal dukungan dari beberapa supporter untuk kembali ke timnas Indonesia, di mana sebelumnya pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong merilis 28 daftar pemain untuk menghadapi timnas Vietnam. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Stefano Lillipali. Stefano Lillipali sejatinya pemain yang tengah tampil gemilang di Liga 1. Karena itu beberapa supporter menilai Stefano Lillipali masih layak untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi gemilangnya Stefano Lillipali itu nampaknya belum membuat Coach Sintayong kepincut. Namun di saat Stefano Lillipali mendapatkan dukungan untuk kembali ke timnas Indonesia, ia mengaku lebih fokus ke klub. Ia tidak terlalu memikirkan untuk masuk ke timnas Indonesia. Saya tidak fokus untuk timnas, saya main untuk Borneo musim ini, tidak ada target, saya fokus di klub saja, jelas Stefano Lillipali. Tahun ini saya main bagus karena tim kita juga bagus, ada pemain bagus, staf pelatih semua bagus di sini dan saya enjoy, kata Lillipali.
Masyarakat Vietnam disebut kini mulai ragu melihat timnas Vietnam bisa dapat mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan kini kembali teringat sosok seorang pelatih Park Hang-seo. Hal itu muncul karena dalam pandangannya performa timnas Vietnam cenderung menurun semenjak dipegang juru taktik asal Prancis yaitu Philippe Tausir. Sebelum dipegang Philippe Tausir, timnas Vietnam tampil mempesona di bawah asuhan Park Hang-seo. Di level senior, pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Selama dipegang Park Hang-seo juga, timnas Vietnam disebut juga dominan atas timnas Indonesia. Namun ketika kepelatihan timnas Vietnam beralih ke Philippe Tausir, timnas Vietnam disebut tak lagi dominan atas timnas Indonesia. Park Hang-seo biasanya dengan mudah mengalahkan Indonesia 3-0 atau 4-0 dengan skuad ini. Namun Tausir tulis akun Facebook Bui Min Tam sembari menunjukkan emoji tertawa. Dalam hal ini, Philippe Tausir disebut dalam kondisi terjepit jika dua kali kalah dari timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024 ini. Posisinya sebagai pelatih timnas Vietnam disebut berada di ujung tanduk kepelatihan. Dua pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun kini belum juga disumpah menjadi WNI, padahal keduanya sudah tiba di Indonesia pada 11 Maret 2024 kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Kholdun, menyebut proses sumpah kedua pemain tersebut tinggal menunggu waktu. Kendati begitu, Ibnu enggan membeberkan kapan Haye dan Ragnar akan sumpah WNI. Belum tahu kapan waktunya, yang sudah dilakukan sumpah setia baru saudara Nathan Chuawon saja, ucap Ibnu kepada Kumparan Selasa 12 Maret 2024 kemarin. Hanya tunggu waktu saja, sepertinya tidak akan lama lagi, tambah Ibnu. Tentu sampai saat ini tak sedikit yang turut menantikan kabar dari kedua pemain ini untuk soal pengambilan sumpah WNI-nya. Mengingat tepat hari inilah 13 Maret 2024 menjadi hari yang terakhir pendaftaran nama-nama pemain untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini harapannya di tengah waktu yang sudah mepet, semoga Tom Haye dan Ragnar bisa segera dapat mengambil sumpah WNI-nya dan bisa bergabung membela skuad tim merah putih nantinya. Bek timnas Vietnam, Dodo Iman, kini disebut angkat bicara soal kekuatan timnas Indonesia. Bek 27 tahun itu diketahui juga termasuk bagian dari skuad timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Berdasarkan kekuatan terkini, timnas Indonesia disebut sudah berada jauh dibandingkan saat Coach Sintayong memainkan pertandingan pertamanya pada 2021 lalu. Diketahui pula sejauh ini sudah ada 11 pemain naturalisasi yang telah memperkuat timnas Indonesia di era Coach Sintayong, di mana mayoritas dari mereka diambil dari pemain yang tampil di benua Eropa. Dalam hal ini, Dodo Iman pun berkomentar soal kekuatan timnas Indonesia saat ini. Sebenarnya sebelum itu Indonesia masih bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Mereka memiliki cara bertarung yang sengit dan agresif. Kini tim tersebut kembali dineutralisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ujar pemain tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.